Namaku Sigit. Aku asli dari Cibiru Hilir, Bandung. Aku seorang pegawai swasta di salah satu PT di sekitaran Cicahem. Kejadian ini aku alami bulan Agustus kemarin. Saat itu malam hari, sekitar jam 10 malam. Aku masih berada di kantor karena mengerjakan laporan yang harus dikirimkan malam itu juga. Hingga memaksa aku overtime dalam bekerja. Suasana kantor saat itu sudah sepi. Tinggal aku sendiri saja. Mataku mulai ngantuk. Lelah, badan pun sudah mulai terasa pegal. Aku ingin segera sampai di rumah, mandi dan beristirahat. Segera aku kerjakan semuanya, hingga akhirnya selesai juga. Setelah selesai, aku langsung kirim email. Dan tanpa pikir panjang langsung mengambil kunci motorku untuk pulang. Rumahku berada di sekitaran Bandung Timur, tepatnya di Cibiru. Malam itu suasana jalan raya menuju rumahku cukup sepi. Hanya beberapa kendaraan saja yang mungkin masih terlihat berlalu lalang. Apalagi di sekitar rumahku, sudah sepi sekali. Tiba di rumah, aku langsung masuk kamar dan merebahkan diriku. Sedikit masih terpikirkan laporan pekerjaan yang tadi kukirim. Takutnya ada yang salah. Karena ketika itu aku sudah mulai kurang berkonsentrasi mengerjakannya. Kulihat jam menunjukkan sudah jam 11 malam lebih. Agar cepat beristirahat dan tidur, aku pun beranjak ke kamar mandi untuk bersih-bersih atau mungkin mandi, karena badanku sudah lengket oleh keringat sejak siang. Namun ketika aku buka keran air, tidak ada air ternyata. Jet pumpnya rusak. Kutanya pada ibuku. Memang katanya jet pump airnya rusak. Kalau mau ke kamar mandi atau mandi, coba di WC umum dekat garasi. Begitu katanya. Ya, di sekitar rumahku ini ada garasi umum untuk warga sekitar. Aku sedikit malas harus keluar malam-malam dan menuju ke sana, tapi bagaimana lagi? Aku sudah cukup gerah dengan badanku. Ya, akhirnya mau tidak mau, aku pun bergegas ke sana, membawa beberapa perlengkapan mandi, lalu menuju ke WC umum itu. Aku ke sana menaiki motor, karena sudah malas berjalan kaki. Kunyalakan motorku dan langsung menuju ke sekitar WC umum itu, yang berada cukup jauh dari rumahku. Jalan menuju ke sana, aku harus melewati kebun pisang
yang dimana tidak ada penerangan di sekitar jalan itu. Nah, malam itu pun yang biasanya sering ada anak-anak nongkrong di dekat warung atau pinggir jalan, kali ini tidak ada, sepi sekali. Tak berapa lama aku sampai di parkiran depan WC umum itu. Lampu WC-nya terlihat menyala dan pintunya agak tertutup. Dalam hatiku bergumam, masih ada orang kali ya. Aku tunggu sebentar, tapi sepertinya tidak ada siapa-siapa, karena tidak ada suara-suara dari dalam kamar mandi itu. Dan pintu kamar mandinya pun tertutup sepenuhnya. Sambil menunggu, ku lihat garasi yang bertepatan di sebelah WC umum itu. Garasi mobilnya cukup luas, ya bisa sekitar 5-6 mobil. Sampai aku melihat ada yang menarik di dalam garasi mobil itu. Di sana ada mobil ambulans. Iya, yang ku tahu mobil ambulans ini biasanya digunakan untuk warga sekitar yang membutuhkan pertolongan darurat. Tapi yang membuat malas adalah kerandanya. Keranda yang biasanya dipakai untuk membawa jenazah ke mobil ambulans itu dibiarkan tersimpan di luar sebelah mobil ambulans itu. Malas banget ya. Malam gini, ambulans, sebelahnya ada keranda mayat. Yang gini-gini nih, yang biasanya datengin setan. Begitu ketusku agak sedikit malas. Hingga tiba-tiba tercium bau busuk dari sekitaran garasi itu. Aku pun menghiraukannya dan kembali ke arah WC umum. Kali ini kulihat pintunya agak terbuka lebar. Mungkin yang tadi di WC umum itu sudah selesai. Aku lalu masuk ke dalam WC itu. Dan ketika aku buka pintunya, astaga! Aku meloncat kaget ketika melihat di dalam WC umum yang hanya berbentuk 2x2 meter itu ada sesosok anak kecil berambut panjang memakai baju lusuh berdiri di dalam kamar mandi itu. Rambutnya panjang menutupi wajahnya sehingga aku tidak bisa melihat bagaimana rupanya. Mungkin kaget aja nih anak kecil. Sorry ya. Aku pun kembali menutup kamar mandinya. Kirain udah beres, taunya anak kecil. Aku pun bertanya pada anak kecil itu, sorry ya, Ade udah beres belum? Mau pakai kamar mandinya nih. Ade udah beres. Gantian ya. Begitu kataku dari luar pintu kamar mandi.
Tapi tidak ada jawaban. Mungkin dia belum selesai. Aku pun kembali berdiam di depan WC itu sambil menunggu dia keluar atau memberikan respon apapun lah itu. Tapi tetap saja, malah aku tidak mendengar apapun dari dalam WC umum itu. Apain sih anak kecil malam-malam gini? Mana orang tuanya lagi? Karena tidak sabar, aku pun menggedor pintu itu. Dek, Ade udah beres. Ku gedor cukup kencang pintu itu hingga terdorong dan terbuka perlahan. Dan ketika pintu itu terbuka, ya Tuhan. Hah? Sontak aku terdiam, terpaku ketika di dalam kamar mandi itu tidak ada siapa-siapa. Padahal sejak tadi ku tunggui pintu di depan WC umum itu. Pintu keluarnya hanya satu saja, tidak ada yang lain. Sampai ku dengar ayo orang ameng terdengar suara anak perempuan memanggil-manggilku, mengajakku bermain. Langsung saja aku segera pergi dari WC itu sambil lari terbirit-birit membawa motorku dan ketika ku nyalakan mesin motornya, entah kenapa saat itu motorku susah dinyalakan. Apa sih? Sampai tiba-tiba saja terdengar suara tertawa anak kecil perempuan di belakangku. Dan kali ini terasa ada yang menarik-narik baju yang kupakai itu dari belakang. Bulu kuduku berdiri seketika, dan ketika ku tengok, astaga, jelas di belakangku itu berdiri seorang anak kecil perempuan berambut panjang. Kini terlihat wajahnya yang pucat dengan matanya seperti keluar dari wajahnya, dan tangannya penuh dengan luka. Aku langsung membuang muka aku dan lanjut menyalakan motorku. Hingga akhirnya motorku menyala, dan dengan cepat ku tancap gas menuju ke rumahku pulang. Aku coba berkonsentrasi mengendarai motorku karena saat itu aku panik dan ketakutan. Ketika aku lewati kebun pisang menuju belokan ke rumahku dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba saja, astaga, sosok anak kecil perempuan tiba-tiba saja berlari menyeberang di depan motorku. Dan aku terjatuh. Sakit. Tangan dan kakiku terjepit motor. Sambil terengah-engah oleh nafasku ini, aku kuatkan untuk berdiri menyanggah motorku yang tampak tergeletak di tanah. Tidak ada satupun orang yang lewat di situ. Aku tidak bisa meminta tolong pada siapa-siapa. Perlahan ku gerakkan kakiku yang mulai terasa linu dan nyeri itu. Ku angkat kembali motorku yang terjatuh dari tanah dan membopongnya.
Sampai di belakangku kembali terdengar suara anak perempuan itu. Hayu orang ameng Kenapa sosok perempuan ini selalu mengikutiku? Tanpa pikir panjang, ku tinggalkan motorku dan terus langsung berlari. Dadaku terasa sesak ketika itu. Hingga aku pun tak sadarkan diri lagi. Ketika aku sadar, aku dibangunkan oleh penjaga pos yang suka keliling. Saat itu, aku lihat jam di tanganku menunjukkan hampir jam 12 malam. Katanya aku ditemukan tergeletak di sekitaran kebun pisang. Lalu aku dibawa ke rumah oleh mereka. Ayah dan ibu pun kaget. Lalu kuceritakan kejadian yang kualami. Esok harinya, aku mendapat kabar. Ketika itu, ternyata ada orang-orang di komplek itu juga yang pernah mengalami hal yang sama denganku. Katanya, hantu perempuan anak kecil itu adalah korban dari tabrak lari, di mana saat itu dia sedang bermain. Dan tiba-tiba tertabrak oleh truk yang sedang melaju cukup kencang. Mungkin pas supirnya tidak melihat ada anak kecil atau bagaimana. Anak kecil itu pun tewas di tempat. Mengingat di komplek ini sedang ada pembangunan klaster perumahan elit yang lain. Jadi memang banyak truk yang mondar-mandir masuk ke area komplek. Dan ketika sudah tertabrak, anak kecil itu lalu dilarikan ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan mobil ambulans yang diparkir di garasi di dekat WC umum itu. Dan sepertinya sampai saat ini arwah anak perempuan itu masih saja suka diam di mobil ambulans. Saya masih merasa dia tersesat dan kesepian, hingga ingin mengajak main orang yang ia temui di sekitarnya.